Lah, mati. Oke, sekian tuh semua. Selamat malam. Happy Waisak. Gimana kabarnya kalian semua? Disautin. Baik, Iya, baik. Happy, Baik, happy Baik, Pak Waisak. Guru. baik. Happy Waisak. Waisak. Oke, jadi karena kita kelas tentang kronologi hidup Buddha hari ini, karena ini masih dalam minggu-minggu Waisak, mari kita sama-sama membacakan parita-parita suci. Yuk, kita mulai dari nama Karagata. Arahang sama samputo bhagawa buddhang bhagawantang apiwadhemi sawakato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato sawaka sangho samghang namami. Next slide. Samanta Jagawalisu Atra Gachantu Dewata Satthamang Muni Rajasa Sunantu Sagamokdang Sakti kami carubing irisikaratate santalike wimani Ibe harde chagami tarwanagahni gihawatum hikete Humma jayantu tewa calatala wismeya kaganda banaga Tirtanta Santikeya Muniwara Wacanang Satawame Sunantu Dhamma Sawanakalo Ayang Pradanta Dhamma Sawanakalo Ayang Pradanta Dhamma Sawanakalo Ayang Pradanta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Tutiyampi Dhammang saranang gacchami, Tutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi samghang saranang gacchami. Panatipata Viramaniya Sikkhapatam Samadhiyami. Athinathana Viramaniya Sikkhapatam Samadhiyami. Kami sumiccacara Viramani Sikkhapatam Samadhiyami. Musawata Viramani Sikkhapatam Samadhiyami. Surami Riyamajapamadartana Viramani Sikkhapatam Samadhiyami. Iti piso bhagawa arahang sammasambuddho
เวจจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัตตาทิวมนุสานังพุทโธภควาติสวากาโทภควตาธัมโมสันเดติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญยโกปัจจตังเวดิตาโปวิญโยหิติสุโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆยะติยะติดังสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัมโฆยะติตังสัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสาภะคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสัมโฆอาหุนนยโยปาหุนนยโยทาคินนยโยอัญจลิกรณยโยอนุตตาหังปุญญเกตังโลกัสสาติbaca suta-suta ya. Mari kita lanjut baca suta ya. Hari ini kita baca suta Manggala Sutta. Boleh kalau ada buku paritanya dibuka. Cari Manggala Sutta. Ewang mi sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang viharati cetawani anatapindikasa arami attako anyatta dewata apikantayaratiya apikantawana kewalakapang cetawana obasatawa yena bhagavate nupasan kami tawa bhagawantang apiwadetawa ekamantang atasi ekamantang tirtakosa tewata bhagawantang kataya acapasi pahutewa manusacca manggalani acintayon akan kamanasot ng ruhi manggalang mutamang sewa na capalanang pandir tanan casiwana uca capucanianang itang manggalang mutamang pati rupade sawasoca kope cakata punyata atas sama panidicca itang manggalang mutamang bahusan caca si panca winayoca susikito so pasita caya waca itang manggalang mutamang mata peto upartanang kota dasa sanggaho anakula cakamanta itang manggalang mutamang danan catama carianca nyata kananca sanggaho anna wacani kamani etang manggalang mutamang ahati wihati papa maca panyaca sanyemo pamato cadammesu etang manggalang mutamang darawo ca niwatto ca santu tica kata nyuta kale nathama sawanang etang manggalang mutamang kanti ca suwaca sata samanan ca tasnang kale nathama sakaca etang manggalang mutamang tapo ca brahmacarian ca ari asaca natasnang nipa nasaci kiriat ca etang manggalang mutamang kota saloka tamehi citang yasa nakampati
asokang miracang kemang etang manggalang mutemang eta tiseni katawana sapa tak maparajita sapa tak soting kacantik tante sang manggalang mutemang ti satu satu satu. Oke, sekian tuh semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke. Ini ada siapa aja yang baru di sini? Saya baru. Oh enggak, Anda sudah lama. Saya. Saya oke. Saya baru join, baru hari ini. Ya gitu ya. Oke. Jadi hari ini pembahasan kita tuh kemarin tuh udah sampai yang terakhir tuh kemarin ya Raja Bimbisara penyantun yang pertama. Jadi dia raja penyantun penyokong sangka yang pertama, penyokong Putatama yang pertama. Nah selanjutnya hari ini kita mau bahas kedua murid utama Sang Buddha. Kalau kita ke wihara ada lihat tuh biasanya ada patung Bante kanan kiri. Nah itu Sariputta Moggallana. Tapi aku juga lupa ya sebelah mana Sariputta sebelah mana Moggallana. Coba suka mungkin tahu mana Sariputta mana Moggallana sebelah mana? Ada tahu? Ada yang tahu? Oke, nggak ada ya. Emang beda ya? Gambarnya sama kayaknya. Iya sama tapi ini apa sih namanya? Mm-mm. Posisi kanan kirinya itu yang menentukan mana Sariputta mana Moggallana gitu. Oke. Aku lupa juga yang mana itu. Nah intinya Sariputta Moggallana. Nah siapa itu Sariputta Moggallana? Sariputta Moggallana itu adalah murid utama dari Sang Buddha. Jadi Sariputta dan Moggallana yang benar-benar utamanya lah. Nah terus Moggallana itu yang memiliki abinya yang setara dengan Buddha gitu, hampir setara dengan Buddha, yang hampir setara. Jadi dia yang paling ahli dalam kekuatan batin gitu, kayak dalam kesucian kesaktian gitu, dia paling sakti. Kalau Sariputta itu yang paling bijaksana. Terus biasanya Sariputta itu juga yang suka ini loh, apa namanya, bantu Buddha untuk membabarkan Dhamma ke daerah-daerah lain juga gitu. Kalau nggak salah sih gitu. Terus kalau nggak salah Sariputta juga yang waktu itu datang ke Tawatimsa, pasang Buddha itu wasa di Tawatimsa buat ngajarin Abhidhamma ke mamanya selama 3 bulan. Jadi Sariputta yang bolak-balik Tawatimsa gitu buat nerima Abhidhamma dari Sang Buddha, nanti dibabarin ulang ke alam manusia. Itulah Sariputta Moggallana ya. Tapi ini aku nggak bakal bahas banyak-banyak sih kayaknya. Bahas inti-intinya aja. Jadi Sariputta itu dia berasal dari kasta Brahmana ya. Kasta Brahmana, papanya itu adalah seorang kepala desa di desa Upatissa di Rajagaha. Rajagaha berarti di Magadha ya. Ya, di desa Upatissa, daerah Rajagaha di kerajaan Magadha yang dipimpin oleh Raja Bimbisara ya waktu itu. Nah, terus di desa Upatissa ini ada seorang Brahmin ya yang menjadi kepala desa dan punya anak, dikasih nama Upatissa, atau Upatissa juga dikasih nama yang lain yaitu Sariputta. Kenapa namanya Sariputta? Karena ibunya bernama Rupasari. Jadi Sari Putta. Sarinya itu dari nama ibunya kan Rupasari, Putta itu artinya putra.
anak laki-laki. Jadi namailah Sariputa, anak laki-laki dari Rupasari. Gitu. Jadi dia punya dua nama gitu ya. Jadi Sariputa itu nama dari lahirnya. Tuh, benar-benar dari lahir juga sebenarnya. Lalu di saat yang bersamaan, di hari yang sama, di hari kelahiran dari Sariputa, lahir juga seorang bayi bernama Kolita. Nah, Kolita ini papahnya juga seorang kepala desa di desa Kolita. Nah, karena papanya itu seorang kepala desa, jadi dia ngasih nama anaknya itu juga sesuai dengan nama desa yang dia pimpin, yaitu Kolita. Terus tunggu ya sebentar. Nah, jadi itu mirip kayak zaman dulu itu biasanya kalau misalnya papanya itu adalah kepala desa, anaknya dikasih nama sesuai dengan nama desa itu biasanya atau mirip-mirip gitu. Kayak misalnya contoh kita pernah dengar ada cerita Todea. Todea itu yang seorang kepala desa yang menjadi apa namanya menjadi seekor anjing ya. Karena dia tamak, karena dia serakah, dia telah kembali di anjing. Si Todea ini dia papanya itu juga kepala desa di desa Tudi. Makanya si Todea itu dikasih nama Todea karena dari desa Tudi ya, mirip-mirip namanya gitu lah. Jadi kayak gitu ya. Jadi di India zaman dulu biasanya suka kasih nama seperti itu. Nah, terus suatu hari ada sebuah perayaan. Nah, si Sariputa dan Kolita ya, Upatisa dan Kolita ini dia sejak kecil tuh memang sudah sahabatan. Nah, terus di suatu hari ada perayaan tahunan di puncak bukit. Nah, perayaan itu ada dinamai Giraga Samaja ya, yang diadakan oleh Raja Bimbisara ya di kota Rajagaha. Nah, terus mereka berdua nonton acara itu, acara perayaan Giraga Samaja itu ya. Nah, terus di tengah-tengah pertunjukan, mereka berdua itu merasa bosan karena bagi mereka di saat itu hal-hal yang seperti pertunjukan itu adalah hal-hal yang duniawi yang mereka merasa bosan terhadap hal-hal duniawi seperti itu. Mereka mau mencari kehidupan yang lebih bermanfaat, kehidupan yang lebih lebih tenang, yang lebih hening, yang lebih mindful gitu ya. Kehidupan suci lah intinya. Nah, terus di saat itu setelah mereka berdua keluar dari perayaan tersebut, mereka bertemu dengan seorang petapa kelana. Petapa kelana itu bernama Sanjaya. Ya, petapa kelana itu bernama Sanjaya. Dia tinggal di Rajagaha dan memiliki 250 siswa. Ya, 250 siswa. Nah, Upatisa dan Kolita akhirnya menjalani kehidupan suci di bawah bimbingan dari Sanjaya. Mereka si Upatisa dan Kolita ini memang pintar ya. Jadi dalam waktu singkat itu mereka mampu menguasai semua yang diajarkan oleh gurunya itu Sanjaya. Lalu mereka itu merasa nggak puas terhadap apa yang dia udah belajar. Kayaknya ini tuh bukan yang dia cari gitu. Ya hampir mirip lah kayak cerita Sang Buddha ya. Waktu Sang Buddha itu menjadi petapa Siddhartha, dia berguru ke Alara Kalama sama Udaka Ramaputra. Ya, petapa Siddhartha merasa nggak puas apa yang sudah dia dapat. Akhirnya ya berlatih sendiri kan hingga dia mencapai Nibbana. Hingga dia mencapai
kebudahan, mencapai pengenalan sempurna. Ya mirip-mirip lah kayak si Sariputa Mogala, si Upatisa dan Kolita ini, mereka itu merasa nggak puas terhadap apa yang dia udah belajar sama gurunya, karena ini bukan yang dia cari gitu, masih kurang lah. Akhirnya di suatu hari Upatisa bertemu dengan Bante Asaji. Nah, Bante Asaji itu yang mana? Bante Asaji itu adalah Bante dari 5 orang petapa itu. Kan ada Asaji, Mahanama, Badia, Kondanya, Wapa. Nah, itu ada Asaji. Nah, terus si Sariputa Moggallana, si Upatisa sama Kolita itu sorry. Si Upatisa itu yang ketemu sama Bante Asaji. Pada saat dia bertemu, ya akhirnya dia merasa Bante Asaji itu penampilannya begitu apa namanya? Begitu indah ya. Penampilannya itu baik sekali, berparas, rupawan sekali. Apa sih? Penampilannya begitu tenang sekali. Dia merasa kagum terhadap Bante Asaji. Maka si Upatisa itu bertanya, tuh, siapakah guru Anda gitu? Atas bimbingan siapa Anda meninggalkan keduniawian? Ajaran siapa yang Anda anut? Ajaran siapa yang Anda pelajari? Nah, akhirnya si Bante Asaji itu dia bilang gini, sahabat, saya meninggalkan keduniawian atas bimbingan yang terberkahi. Maksudnya atas bimbingan sang putra ya. Putra kaum Sakya yang meninggalkan keduniawian dan menjadi biku. Ialah guru saya. Saya mengikuti dan berlatih di bawah bimbingan Dhamma dari yang terberkahi. Jawab Biku Asaji. Nah, terus Upatisa dia nanya lagi. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh guru Anda, apa yang ia ajarkan, terus kata Bante Asaji bilang gini, sahabat, saya hanyalah seorang siswa tahap awal dalam Dhamma dan Winaya ini. Saya tidak mampu mengajarkan Dhamma secara terperinci kepada Anda. Namun, saya akan katakan kepada Anda arti secara ringkas. Lalu Upatisa berkata, Hande, mohon katakan kepada saya, banyak ataupun sedikit, sesuai dengan kemampuan Anda. Cukup katakan arti utamanya, karena saya hanya membutuhkan tidak lebih dari arti utama. Lalu Bante Asaji dia merangkum ya, apa sih, mengucapkan rangkuman dari ajaran Sang Putra. Ada 4 syair, ya, 4 syair rangkuman mengenai hukum sebab akibat, ya, yaitu ye thamma hetu ye thamma hetu pawa te sang hetung tata gato aha te sancayo niroto ewang wadi mahasamano. Artinya, segalanya timbul karena sebab. Tata-gata telah menyatakan penyebabnya. Dan juga apa yang dapat menghentikannya. Demikianlah yang diajarkan oleh Petapa Agung. Terus, Upatisa setelah mendengarkan sajak-sajak itu, setelah mendengarkan syair-syair itu, akhirnya dia memahami kebenaran dan mencapai kesucian Sotapana, ya Sotapati. Jadi dari ucapan Bante Asaji, si Upatisa mencapai Sotapana. Ya, seperti
itu ya. Lalu Upatissa memberikan hormat kepada Bante Asaji. Nah, akhirnya tunggu ya. Oke, jadi setelah mengetahui bahwa guru dari Bante Asaji yaitu Sang Buddha berada di Wihara Weluwana, ya hutan bambu Weluwana. Akhirnya akhirnya Upatissa menemui sahabatnya yaitu Kolita ya. Akhirnya dia ceritain dia ketemu Bante Asaji, lalu dia terinspirasi dari ajaran dari gurunya si Asaji. Nah, itu Sang Buddha. Akhirnya dia memberitahu ajarannya seperti apa. Si Upatissa tuh juga membacakan ulang syair yang dibacakan oleh Bante Asaji ya ke si Kolita. Akhirnya si Kolita juga mencapai kesucian Sotapanna. Ya, karena mereka berdua itu juga memang sudah pandai ya. Jadi mereka gampang banget nyerap dhamma. Walaupun syair-syair singkat kayak gitu dia gampang nyerap dhamma, akhirnya mereka bisa bisa mencapai kesucian. Akhirnya mereka berdua itu mencapai Sotapanna ya. Terus mereka berdua akhirnya menuju ke Wihara Weluwana. Tunggu ya. Oke, jadi si Asaji si Upatissa sama Kolita itu dia ngasih tahu gurunya ya, guru awalnya itu kan Sanjaya mengenai Sang Buddha, ya kan, mengenai Bante Asaji juga. Mereka kan si Upatissa sama Kolita itu ngasih tahu ke Sanjaya, tapi Sanjaya itu nolak karena dia merasa dia guru, dia nggak mau berguru ke orang lain lah, karena dia merasa dia dirinya pintar. Nah akhirnya ya udah, karena karena si Upatissa sama si Kolita itu memang benar-benar pengen berguru kepada Sang Buddha, akhirnya mereka pergilah berguru kepada Sang Buddha. Mereka pergi menemui Sang Buddha, walaupun Asaji itu menolak ya, kayak gak mau gitu, terus kayak menolak pula untuk siswanya berguru kepada guru lain. Tapi Sanjaya juga gak bisa nolak juga, karena 250 siswa Sanjaya yang lainnya itu dia juga ikutan dari si Upatissa dan Kolita untuk pergi menemui Sang Buddha. Jadi akhirnya yang datang pergi menemui Sang Buddha itu ada 252 ya. Kan 250 orang murid awalnya si Sanjaya dan 2 orang lagi itu si Upatissa sama Kolita. Akhirnya mereka pergi menemui Sang Buddha. Dan mereka setelah tiba, mereka meminta penahbisan. Ya, penahbisan sebagai biku kepada Sang Buddha. Akhirnya Sang Buddha memberikan penahbisan kepada mereka. Ya, Upatissa dan Kolita. Ya,
memberikan penabisan kepada Upatisa dan Kolita beserta dengan 250 orang lainnya. Nah, akhirnya mereka semua diberikan pembabakan dhamma ya dari Sang Buddha. Setelah diberikan pembabakan dhamma, mereka semua mencapai arahat kecuali Sariputta ya, Upatisa. Nah, semenjak saat itu kan, semenjak penabisan itu si Kolita itu diberikan nama Moggallana. Upatisa dia pakai nama Sariputta akhirnya. Nah, terus 252 orang ya kan, itu mereka semua itu diberikan pembabakan dhamma, tapi yang nggak mencapai arahat itu cuma Sariputta. Moggallana nyampe arahat, 250 orang lainnya juga mencapai arahat. Cuman Sariputta doang waktu itu nggak mencapai arahat. Terus si si Kolita ya, si Bante Moggallana, dia pergi menuju desa yang bernama Kalawala Putta. Nah, terus disitulah dia berlatih hidup suci. Ya, disitulah dia berlatih hidup suci. Jadi dia pergi ke desa lain. Sorry. Aku salah. 250 orang bikunya itu mencapai arahat. Tapi kecuali si Moggallana sama Sariputta, sorry ya. Ya, Sariputta sama Moggallana belum mencapai arahat. Jadi si Bante Moggallana itu baru mencapai arahat itu setelah dia nyampe ke desa Kalawala Putta. Nah, di situ dia berlatih selama 7 hari. Pada hari ke-7 itu dia baru mencapai arahat ya. Berlatih meditasi ya. Pokoknya meditasi lah dia. Dia meditasi sampai dia mencapai arahat pada hari ke-7. Kalau Bante Moggallana. Tapi sementara Bante Sariputta dia belum mencapai arahat. Nah, akhirnya Bante Sariputta diajaklah sama Sang Buddha pergi ke Bukit Gijakuta. Bukit Gijakuta itu mungkin bahasa Inggris kita bilangnya Vulture Peak, Vulture Peak ataupun itu, yang artinya itu puncak burung nasar, karena Bukit Gijakuta itu ada batu yang bentuknya mirip kayak burung nasar gitu, jadi makanya dinamailah Vulture Peak ya, atau Bukit Gijakuta. Itulah. Bukit Gijakuta itu terkenal banget. Bukit Gijakuta tuh tempat Sang Buddha itu membabarkan banyak-banyak sutta ya. Ya banyak banget sutta dibabarkan di situ. Terus si Bante Sariputta itu dibabarinlah Wedana Parigaha Sutta, atau kita bisa sebut dengan Diganaka Sutta. Nah, Diganaka Sutta itu adalah sutta mengenai perenungan tubuh dan sensasi ya tentang Wedana. Atau kalau kita ke versi Mahayana, Diganaka Sutta itu ada sincing. Jadi Pasnaparamita Sutta ya, Polomito Sincing. Nah, di Polomito Sincing itu kayak gini loh. Coba nih aku bacain ya. Polomito Sincing, kun sai pusa singsun Polomito se chau chen uyen che kung to i che ku se li che se pu i kung kung po i se chi se kung kung chi se se chen sing se i fu ru se li che se chu fa kung xiang pu sen pu mie pu ko pu jin pu zheng pu qian se ku kung zhong u se u so xiang sing se无言二必是生一物是生相为主法，无言前来者无为是解无明业无明尽乃解无老色一无老色尽。无故无机灭道无这一无得一无所得故菩提萨埵一般若波罗蜜多故心无挂碍无挂碍故无有功不愿力等当梦想去纪念半上色诸佛。
Iporo polo mitoku te ano to losan myosan putih kutsu poro polo mito se tasung so se tamin so se usang so se uteng teng so nun su ice kutsu sepusiku so poro polo mito so ciso coyo ceti polo senjadi putih sapo. Nah, itu sincing yang kita biasa baca di wihara-wihara Mahayana atau ya pokoknya kebaktian Mahayana itu tuh yang udah disingkatin. Nah, disingkatnya sama siapa? Disingkatnya tuh kalau misalnya kita nonton film Sung Gokong itu ada Tong Samcong ya, ada suhu Tong Samcong, Bante Tong Samcong ya, atau Swan Swan Chang ya namanya, aku juga lupa. Ya pokoknya Tong Samcong lah. Disingkat sama dia, akhirnya jadi sincing yang kita biasa baca di wihara Mahayana. Nah terus itu artinya apa nih? Coba aku baca artinya ya. Konsep saya pusa, bodhisattva awal kita suara, menungkan prasna paramita yang dalam dan luhur, memandang tampaklah bahwa panca skanda itu sebenarnya kosong. Setelah menembus ini, dia mengatasi semua rasa sakit. Dengar Sariputra, nah tuh, dengar Sariputra, karena kenapa? Kenapa disebut Sariputra? Karena Sabuddha membabarkan khotbah ini kepada Sariputra. Jika Sariputra, bentuk adalah kosong, kosong adalah bentuk. Bentuk tidak lain adalah kekosongan. Kekosongan tidak lain adalah bentuk. Hal yang sama berlaku dengan perasaan, persepsi, niat, dan kesadaran. Dengar Sariputta, semua dharma adalah instrik kosong. Mereka tidak diproduksi atau dihancurkan, tidak najis atau rapi, tidak meningkat atau menurun. Oleh karena itu dalam kekosongan tidak ada bentuk, perasaan, persepsi, niat, dan kesadaran. Tidak ada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, atau pikiran. Tidak ada bentuk, suara, bau, rasa, sentuhan, atau objek mental. Juga tidak ada ranah mata hingga dan termasuk ranah kesadaran pikiran. Tidak ada ketidaktahuan maupun akhir dari ketidaktahuan. Sampai dengan termasuk tidak ada usia tua dan kematian maupun akhir dari usia tua dan kematian. Tidak ada penderitaan, timbulnya penderitaan tidak ada. Jalan kebenaran tidak ada kebijaksanaan dan juga tidak ada pencapaian karena tidak ada keterikatan. Para bodhisattva mengandalkan prasna paramita menemukan tiada keterikatan untuk pikiran mereka, tidak memiliki keterikatan. Mereka mengatasi rasa takut, membebaskan diri dari ilusi selamanya, dan menyadari nirwana sempurna, menyadari nibbana sempurna. Para Buddha dari zaman dahulu, sekarang, dan yang akan datang juga mengandalkan prasna paramita untuk mencapai kesadaran tertinggi. Oleh karena itu, orang harus tahu bahwa prasna paramita adalah mantra spiritual yang besar. Kebijaksanaan mantra besar, mantra tertinggi, mantra tiada bandingnya, menghancurkan semua penderitaan. Karena itu adalah kebenaran yang tidak fana. Semua mantra prasna paramita karenanya harus diproklamasikan. Gate-gate para sanggate bodhi soha. Seberanglah sampai ke pantai seberang. Soha. Kayak gitu. Jadi Digana Sutta atau Wedana Parigaha Sutta yang dibabarkan ke Bante Sariputta itu yang biasanya kita bacain di Sincing. Ya, Prasna Paramita Sutta, or Polomito Sincing. Situ. Jadi setelah Sang Buddha membabarkan Digana Sutta, barulah Bante Sariputta dia mencapai arahat. Nah, terus di Bukit Ijakuta itu sebenarnya dibabarkannya apa aja sih? Di Bukit Ijakuta itu banyak, ada Suranggama Sutta juga. Apa lagi ya? Kalau nggak salah Cinkangcing juga ya. Sutra Intan. Ya, kalau nggak salah ya, aku juga lupa deh. Pokoknya ada, yang pasti itu ada Suranggama Sutta. Apa Cinkangcing itu Suranggama ya? Aku juga lupa lah. Pokoknya Suranggama. Ada Suranggama, ada Sincing gitu. Nah, paling tengah Sincing karena Sariputta mencapai arahat itu di situ dengan pembabaran Sincing ya, Digana Sutta.
gitu ya. Jadi itu yang paling terkenal. Terus setelah saat itu Sariputta dia menjadi siswa utama dalam kebijaksanaan agung. Lalu Moggallana adalah siswa utama yang terkenal paling kekuatan abinyanya itu paling hebat ya, kekuatan spiritualnya paling hebat, kesaktiannya ya paling sakti. Oke, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke ini. Berkumpulnya para biku. Nah, ini tentang Maga Puja ya. Ya, tentang Maga Puja. Oke. Jadi waktu itu adalah hari purnama bulan Maga yang terberkahi meyakinkan petapa Kelana di Ganaka dalam ajarannya dan dalam 3 pernaungan. Pada hari itu jugalah Biku Sariputta mencapai tataran arahat. Hari itu sebelum petang, yang terberkahi turun dari Bukit Wijakuta menuju ke Wihara Weluwana. Malam harinya, di bawah terang sinar bulan purnama, terjadilah sebuah perhimpunan besar Caturanga Sanipata yang ditandai sebagai 4 ciri. Satu, perhimpunan tersebut terjadi pada bulan purnama Magga sekitar bulan Februari atau biasanya pas Capgo Ciague ya, pas ini Sincia, pas Cap Gome. Nah, terus 1250 biku berkumpul di Wihara Weluwana tanpa diundang sebelumnya. Mereka semuanya adalah arahat yang memiliki pengetahuan adi biasa beruas 6 calabinya. Ya, mereka semuanya disebut ehi biku karena ditabiskan oleh yang terberkahi secara langsung. Jadi di waktu Maga Puja itu sebelum malam hari ya Sariputta mencapai arahat ya. Terus pada malam harinya itu baru Sang Buddha menuju sebelum malam hari Sang Buddha sudah menuju ke Weluwana gitu. Dari Wijakuta turun ke Weluwana. Nah, terus di Weluwana pada malam hari terjadi peristiwa besar ya dengan 4 ciri agung. Nah, itu maksudnya apa? Itu ada berkumpulnya 1250 orang biku. Dan mereka semua tanpa diundang. Artinya, tanpa janjian, tanpa diundang. Benar-benar mereka tiba-tiba datang semua ke situ. Nah, 1250 orang biku itu dari mana? 1250 orang biku itu adalah para biku yang berasal dari Kalama bersaudara ya. Ya, Kalama bersaudara. Terus ya Kalama bersaudara itu ada di sorry Kasapa bersaudara atau siapa? Coba aku lupa siapa lupa Kalana apa sih namanya? Kasapa bersaudara ya? Gaya Kasapa ada Kasapa. Oke. Ya. Well Kasapa, Gaya Kasampa, Nadi Kasapa.
Dan mereka itu jumlahnya ada yang 500, 300, sama 200. Jadi kalau totalin ya 1000. Terus 250 orang yang lainnya itu dari yang awal-awal juga. Kayak yang dari Yasa, Yasa punya temen, terus punya temen lagi, terus eh, Pangeran Bandawagia, wait, aku lupa. Ya, Pangeran Bandawagia, terus eh, apa namanya tuh, Pancawagia ya kan, Asaji Mahanama Badia punya Wapa, ya Pancawagia dan yang lain-lainnya. Pokoknya 1250 orang biku datang ke Weluwana tanpa diundang, tanpa janjian. Terus itu terjadi pada bulan Maga, pada bulan purnama ya, pada saat Capgo, bulan terang. Terus mereka semua itu arahat, ya kan? Terus mereka itu semuanya ehibiko. Mereka ditahbiskan langsung oleh Sang Buddha. Nah itulah apa namanya, peristiwa penting ya, atau Maga Puja. Nah pada saat Maga Puja itu Sang Buddha menganugerahkan gelar Agasawaka kepada Bante Sariputta sebagai pengapit kanan. Oke. Bante Sariputta itu di sebelah kanan. Terus Bante Moggallana itu sebelah kiri. Ya, sebelah kanan, sebelah kiri. Maksudnya kanan Sang Buddha sama kiri Sang Buddha. Kanan Sang Buddha itu kanan Sang Buddha Sariputta, sebelah kirinya Moggallana. Sariputta dan Moggallana. Terus kemudian pada saat berkumpulnya itu Sang Buddha membabarkan ini Wada Patimokkha. Nah, Wada Patimokkha itu seperti ini ya. Kanti paramang tapo titikha ipanang paramang wadanti Buddha. Nahi papacito parupagati nasamano hoti parang wihetayanto. Kesabaran adalah latihan moral yang paling unggul. Buddha menyatakan, sungguh luhur nibbana. Ia yang masih melukai atau membunuh makhluk lain bukanlah orang yang telah meninggalkan kesucian. Ia yang merugikan makhluk lain bukanlah mulia. Sabba papasaa karanangku salah satu pasapada sacita paryoda panang etang dan sesat. Tiada keraguan tidak melakukan segala kejahatan, meningkatkan kebajikan, mensucikan hati dan pikiran. Inilah inti ajaran dari setiap Buddha, dari semua Buddha. Anupawado anupagato patimokkhe ca samwaro matanyutta ca patasming patanca sayana sayang. Adi cite ca ayogo etang budana sasana. Tidak berkata buruk dan merugikan makhluk lain. Menaati peraturan monastik dengan seksama. Makan dalam takaran secukupnya. Tinggal di tempat terpencil. Melaksanakan meditasi. Inilah ajaran semua Buddha. Yang terberkahi mengucapkan Wada Patimokkha tersebut hanya selama 20 tahun pertama dari pembabaran dhammanya, pertama Bodhi Kala. Setelah itu ketika ia mulai merenungkan aturan-aturan lainnya, sikap pada, setelah dia menurunkan aturan-aturan lainnya, sikap pada. Ia tidak lagi mengucapkannya, ia meminta para siswanya mengucapkan aturan-aturan disiplin yang disebut Anapatimokkha setiap 2 minggu pada hari Uposatha. Saat ini kita memperingati peristiwa tersebut dengan merayakan Maga Puja pada hari bulan purnama, bulan Maga setiap tahun.
Jadi dulu sebelum sebelum sebelumnya itu belum ada yang namanya tuh winaya gitu, kayak belum ada peraturan biku ya, atau sebut moka, belum ada yang namanya biku. Nah akhirnya yang ada tuh cuma ini, yang Owada Patimokkha ini yang dibabarin sama Sang Buddha. Ya intinya dari Owada Patimokkha yang paling terkenal itu ya sabab apa salah akaranang kusala sal pasapada sacita pariyada panang etang budana sasana. Dia melakukan segala kejahatan, berbanyak kebajikan, suci hati dan pikiran yang ajar para Buddha. Jadi maksudnya Sang Buddha tuh ngasih tahu ke mereka ya, kalian janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, suci hati dan pikiran. Maksudnya mereka ngajak semuanya kayak gitu, supaya jangan ada yang berlaku buruk gitu. Maksudnya gitu kan. Makanya nggak ada peraturan. Belum ada peraturan biku, belum ada sila-sila biku, belum ada sila lah, belum ada sila untuk para bante. Terus ada lagi kan yang ini loh, tidak berkata buruk dan merugikan orang makhluk lain, menaati segala aturan dengan seksama, makan dengan aturan yang secukupnya, dengan takaran yang secukupnya, ya tinggal di tempat terpencil dan melaksanakan meditasi. Jadi kayak gitu. Jadi Sang Buddha tuh ya hanya memberikan nasihat seperti itu aja gitu, dan itu harus dibabarin. Ya pokoknya itu kalau nggak salah itu yang memang sebagai hal yang harus diingat terus itu, ya harus dibabar. Jadi Sang Buddha tuh terus membabahkan itu gitu loh. Ya terus membabahkan itu selama 20 tahun pertama. Itu selama 20 tahun pertama untuk mengingatkan terus kepada murid-muridnya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, terus setelah itu barulah muncul Sikapada. Nah, Sikapada itu adalah aturan-aturan latihan, aturan-aturan bagi para biku. Nah, terus Sikapada itu tunggu ya sebentar. Nah, akhirnya setelah itu ya Sang Buddha meminta untuk para siswanya itu mengucapkan aturan-aturan disiplin, gitu. Mengucapkan aturan-aturan disiplin Arna Patimokkha setiap 2 minggu pada hari Posata, setiap Sabgo. Makanya kenapa para bante itu ada ada Patimokkha ya. Kayak Patimokkha itu sebenarnya peraturan biku artinya. Dan itu harus dibacain. 227 sila itu harus dibacain setiap Sabgo. Biasanya di Sima gitu ya dibacainnya. Terus Patimokkha itu harus dihafal. Jadi harus ada bante yang hafalin, dan Patimokkha itu harus berlima gitu setiap Sabgo. Dan itu wajib dibaca setiap Sabgo. Kalau misalnya ada yang nggak hafal, ya nggak apa-apa nanti baca. Cuman maksudnya harus ada satu orang yang hafal gitu. Wait ya, tunggu sebentar. Oke, jadi intinya ya Patimokkha itu yang dibabarin yang apa sih, yang merupakan sila-sila yang diturunkan dari Sang Buddha. Yaitu ada 227 sila. Tapi 227 sila itu nggak langsung diturunin gitu aja. Setiap ada pelanggaran baru dibikin peraturan. Nah,
artinya adalah 227 sila. Dan itu harus dibacain setiap patimokkha, setiap cap go. Jadi para biku itu ya kalau misalnya mereka ada tinggal sendiri-sendiri, mereka harus ketemu sama seniornya. Baru ya minimal ada berlima, baru mereka bisa bacain patimokkha. Mereka bisa patimokkha, ya bisa mengulang patimokkha pada saat cap go itu, mengulang 227 sila. Dan harus ada yang hafal. Ya harus ada yang hafal 227 sila itu. Itu banyak banget. Dan kalau misalnya nggak hafal, ya nggak bisa patimokkha gitu. Pokoknya harus ada salah satu yang hafal, harus ada salah satu yang hafal, nanti yang lainnya bisa baca buku gitu. Lalu dibacain sama-sama, semuanya harus diulang semua. Nah setelah selesai patimokkha itu biasanya mereka minta maaf gitu. Mereka minta maaf ke seniornya apa yang mereka udah ada pelanggaran apa mereka harus diomongin, harus pengakuan ke seniornya bahwa dia itu udah melakukan pelanggaran. Sebenarnya bukan pengakuan buat penghapusan dosa atau gimana ya, bukan, cuman ya supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi lebih sadar, bisa lebih banyak berbuat baik lagi gitu. Izin live ya Bantelo Bet, kata Fatma Winata. Oke, iya nggak apa-apa. Makasih juga udah join. Ada pertanyaan nih. Cek Capko itu hari Posata ya? Iya benar. Hari Posata. Sebenarnya Posata itu udah ada sebelum Sang Buddha gitu. Jadi Posata itu memang penamaan penamaan umum gitu untuk menyatakan bulan terang bulan gelap itu. Puasa tuh ya pokoknya intinya puasa itu hari hari yang baik gitu di agama Hindu pun sebelum ada munculnya ajaran Buddha ribuan tahun lalu itu memang sudah ada kata-kata uposata gitu, maksudnya menyatakan hari baik gitu pada saat bulan terang bulan gelap. Nah seperti itu intinya. Pada saat uposata itu para biku mengulang patimokkha. Mereka itu minimal harus ada 5 dan harus ada salah satu yang hafal tuh, mengulang sila. Tapi sebelum sebelum itu pada saat Sang Buddha mengajar, pas Sang Buddha itu ada prinsip mengajar apa sih membabarkan Owada Patimokkha pertama kali ya, mereka mereka itu cuma cuma menggunakan syair-syair dari Sang Buddha itu dong, Owada Patimokkha sebagai penuntun mereka gitu, sebagai pegangan mereka. Intinya seperti itu ya. Kalau ada yang masih nggak ngerti boleh boleh nanya lah kalau masih nggak ngerti. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi peristiwa penting tersebut, berkumpulnya 1.250 orang biku tanpa diundang di Weluwana dan pembacaan Owada Patimokkha itu adalah peristiwa Maga Puja. Jadi seperti itu. Intinya Maga Puja itu membawa Owada Patimokkha. Owada Patimokkha itu sebagai pembimbing dari para biku untuk senantiasa berlatih aturan kedisiplinan sebelum diturunkannya sila-sila itu yang berjumlah 27. Nah, ada fakta menariknya. Sebenarnya pada saat Sang Buddha itu parinibbana, aku pernah dengar itu katanya ada yang bilang bahwa Sang Buddha sebelum parinibbana itu katanya ada beberapa sila yang boleh dihapus. Cuma Sang Buddha itu keburu parinibbana, jadi nggak sempat ngasih tahu mana yang sila yang boleh dihapus. Jadi intinya tuh dari 27 sila itu ada yang boleh dihapus katanya. Kalau aku salah, tolong maafin ya. Coba kalian bisa cari sumber yang lebih kredibel, yang lebih jelas, yang lebih memadai. Oke, thank you. Nah, mungkin aku ceramah sampai sini aja dulu kali ya. Besok-besok, baru besok lagi aku bahas tentang kembalinya Sang Buddha ke kampung halaman ya, Kapil Watu. Oke, ya seperti itulah ya. Oke, selesai. Mau tanya? Ada yang mau nanya?
Kita belum sampai situ. Tadi kita sebelum baca yang itu, eh, iya, kita tadi bahas soal apa aja sih? Oh, iya. Benar. Jadi kayak ada aku.
Oke, ada yang mau nanya nggak? Nanya bebas kok, boleh apapun. Nggak yang sesuai topik kita hari ini juga nggak apa-apa. Maka puja mahasiswa udah liwat kemarin pas Cap Gome. Mm-mm. Selalu pas Cap Gome. Emang selalu bisa lah. Mm. Kan Waisak ya kan mencapai penenangan sempurna. Terus itu Asada ya kan. Asada itu apa namanya 5 orang petapa. Habis itu Katina ya kan Wasa di Weluwana. Habis Wasa di Weluwana akhirnya ini apa maga pas bulan maga. Itu udah akhir tahun itu, udah mau akhir-akhir tahun maga puja itu. Heeh. Boleh kok nanyanya bebas, gak harus sesuai topik hari ini juga nggak apa-apa. Ya itu keren. Tapi dia malah, tapi dia merasa nggak bersukaria. Ya mirip-mirip kayak kayak sang Buddha lah waktu itu pas masih jadi Pangeran Siddhartha, ada pengen membaca sawah dia malahan nggak seneng liatnya. Kayak dia meditasi. Dia akhirnya mencapai jana satu, dan dapat jana pertama. Sama ya sang Buddha juga dari kerajaan. Tidak tertarik dengan hal duniawi. Apa di kehidupan yang lalunya Bante Sariputa sama Bante Moggallana itu punya keterikatan karma mungkin ya? Pasti udah keterikatan karma. Jadi akhirnya mereka berdua bisa di sahabat gitu, bisa ketemu lagi, bisa merealisasikan nibbana bareng-bareng, bisa mencapai arahat bareng-bareng. Hebat banget. Seru banget. Itu pasti paraminya udah cukup. Tapi itu menarik sih yang lo bilang kayak apa ada keterikatan karma nggak sebelumnya buat bisa jadi
karena deket makanya kayak lu bilang kan pasti ada keterikatan karma kan. Tapi kayak apakah itu tuh bakal selalu pasti gitu loh. Kayak kalau gue sahabatan sama orang ini apakah dulunya gue pasti punya ikatan karma gitu. Does that mean gue nggak bisa bikin karma yang baru gitu untuk sahabatan sama orang lain yang nggak ada Kalau- kaitannya sama sekali waktu di kelahirannya sebelumnya. Tergantung, kayak tergantung kita niatinnya gimana. Biasanya tuh ada orang yang kayak beradithana gitu loh, bertekad semoga kayak kita bisa selalu bersama-sama gitu. Mungkin dulu Sariputra sama Moggallana tuh dulunya mungkin pernah bertekad gitu, semoga kita selalu bertemu di kehidupan selanjutnya, bisa mencapai arahat yang bisa mencapai terbebasnya alam samsara ini secara bersama-sama. Nah itu bisa aja gitu, Soalnya karena pernah dengar juga sih ya cerita Bante Mahakasapa, biografinya Bante Mahakasapa atau Bante Kondanya gitu. Jadi dia sebelum lahir di masa Sang Buddha Gotama, di kehidupan yang lalunya dia pernah terlahir jadi manusia. Dan istrinya di zaman itu jadi istrinya lagi di masa Sang Buddha Gotama. bisa kalau orang Bisa, tuh bertekad dan bertekad itu benar-benar sungguh-sungguh, itu bisa. Kayak semoga misalnya nih, kayak kita bertekad semoga saya bisa bertemu dengan orang ini lagi, misalnya sebagai keluarga saya, bisa menjadi keluarga saya kembali di kehidupan selanjutnya dan selama-lamanya, mungkin bisa begitu. Kalau benar-benar bertekad seperti itu bisa gitu. Terus kalau misalnya tadi nanya nih, untuk menciptakan karma baru, misalnya bertemu dengan orang baru, ya itu bisa-bisa aja karena ya namanya kita manusia itu pasti bakal bertemu dengan orang baru lagi gitu. Pasti bakal bertemu dengan orang baru lagi. Tapi semua orang yang kita temui di dunia ini, kayak kita sekarang ini aja, kita bisa sama-sama bahas dhamma bersama-sama di saat ini, itu juga karena kita memiliki hubungan karma di masa yang lampau. Nggak harus karena kita pernah bertekad atau apa, karena memang kita ada hubungan karma, jadi kita bisa bertemu pada kehidupan saat ini. Tuh. Gimana? Oke. Makes sense.
Dewa Data berhubungan itu. Ada satu cerita, waktu itu ini yang menyebabkan Dewa Data sama Sang Buddha itu musuhan. Ini ada satu cerita cerita tuh yang tentang ada pedagang tembikar. Jadi zaman dulu, aku lupa zaman siapa. Pokoknya zaman dulu banget sebelum sebelum masa masa dunia yang ini. Jadi pokoknya masa dunia yang sebelumnya itu dulu ada dua orang pedagang tembikar. Satu yang jahat, yang curang, satu lagi yang baik. Nah, yang baik ini yang bakal jadi Buddha Gotama ini, pokoknya ini. Terus yang jahat ini itu yang bakal jadi Dewa Data. Waktu itu pedagang tembikar yang baik ini bertemu dengan seorang anak kecil sama neneknya. Dia mau ngejual ini apa semacam mangkuk itu, yang ternyata mangkuk itu adalah mangkuk emas. Dia mau ngejual, pertama-tama itu ketemu sama si pedagang yang jahat. Terus kata pedagang jahat bilang, wah ini nggak berharga sama sekali gitu. Ini tuh murahan lah mangkok yang kamu mau jual. Padahal dia tahu bahwa itu mangkoknya mangkok emas dan ya si nenek sama cucunya itu ya nggak tahu bahwa itu mangkok emas atau apa. Makanya mereka mau jual intinya itulah. Terus kata si pedagang yang jahat itu, yang licik itu, dia bilang ini harga 1 sen pun juga masih kemahalan buat ngebeli eh, mangkok ini gitu, karena mangkok ini nggak ada harganya. Nah gitu. Terus akhirnya si nenek sama cucunya itu gak jadi ya beli, gak dijual ke si pedagang yang jahat itu. Terus pedagang jahat itu akhirnya ya mikir ya udah nggak apa-apa, tahu gue balik lagi deh gitu. Tapi gua gua kasih dah 1 sen dah nggak apa-apa gitu. Karena kan dia bilang katanya 1 sen nggak masih kemahalan. Ya, akhirnya dia balik lagi nanti maksudnya dengan pikiran ya udah nggak apa-apa 1 sen. Terus kata si, nah itu akhirnya liwat tuh pedagang yang baik itu. Nah pedagang yang baik itu bilang kalau ini tuh mangkoknya itu adalah mangkok emas, harganya bisa 100.000 keping, ya 100.000 keping emas gitu. Kalau kamu jual ke saya nggak punya banyak uang gitu. Terus kata si nenek sama cucu bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu yang kamu punya aja, kamu boleh kasih ke saya, kamu boleh bayarin mangkok saya gitu. Terus akhirnya si si pedagang tembikar yang baik itu dia ngasih semua uangnya beserta dengan barang jualanannya dia semua kepada si nenek sama cucunya itu gitu. Dan akhirnya si pedagang yang baik itu dia pergi. Nah, pedagang yang jahat itu nyamperin lagi ke nenek sama cucunya itu. Pas disamperin, dia nanya, mana mangkoknya mau saya bayar 1 sen 1 sen gitu. Kata si nenek sama cucu bilang, oh udah dibeli sama pedagang yang tadi. Kamu itu nipu ya, bahwa ini ternyata sebenarnya adalah mangkok emas. Harganya bisa 100.000 keping emas dan pedagangnya tadi memberikan semua uangnya dan barang jualannya kepada saya, sedangkan kamu mau membayar ini dengan harga 1 sen. Terus si pedagang jahat itu marah, ya, dia marah akhirnya dia mau nyamperin ke pedagang yang baik itu, tapi pedagang yang baik itu udah jalan duluan ya nggak kekejar. Akhirnya si pedagang yang jahat itu ya apa namanya menyimpan dendam dan suatu saat itu dia meninggal dan nantinya dia telah kembali menjadi Dewa Data dan pedagang yang baik itu menjadi Sang Buddha. Oke, seperti itulah ceritanya. Itu jalinan hubungan karma ya. Hmm. Dan situlah bisa baru awal dari munculnya rasa dendam antara si siapa namanya
si Dewa Data dengan Sang Buddha. Dari situlah munculnya dendam. Seperti itu. Ada menanya lagi? Nanya apa aja bebas. Oke, untuk menutup Damakles hari ini, mari kita bersama-sama membacakan Dewata Uyodhana Kata. Boleh diperbesar gak gambarnya? Slide-nya diperbesar, tolong. Nggak full screen, nggak full screen. Oke. Oke, mari kita bersama-sama bacakan Dewata Uyodhana Kata dan kita Pacitana. Tukapata chani tukka payapata chani paya sokapata chani soka hontu sabbe pipaniton ketawata camehi sampatang punya sampadan sabbe jiwa numodhantu sapa sampati sitiya Danang dadan tu sataya silang rakan tu sapada bawana bihata hontu gacantu dewata gata sape buddha balapata pacekanan cayam palang arahanta nancak tejena rakang padami sabaso. Bila mengalami penderitaan, semoga penderitaan lenyap. Bila mengalami ketakutan, semoga ketakutan lenyap. Bila mengalami pahit getir, semoga pahit getir lenyap. Semoga semua makhluk demikian adanya. Semoga simpanan jasa-jasa kebajikan yang telah kita timbun membawa kegembiraan bagi para dewa untuk tercapainya segala kebahagiaan dan kesejahteraan. Dengan keyakinan hendaknya dana diberikan, hendaknya sila selalu dilaksanakan, rajin, nati samati, agar terlahir di alam dewa atau surga. Dengan kekuatan para Buddha beserta para paceka Buddha dan para arahat seluruhnya, semoga memperoleh perlindungan. Ukonya sita nikata sayananya nikata nime sancapa kinohonto satananta pamarnaka ye piyakun wantaca maihang mata pita dayo dirta mica pirta wa anye maca tawerino sata tirtan tilokasmi te pummaca tuyonika Panceka catuo kara samsaranta bawa bawi nyatang yepat dan nami anumodan tute sayang ye simang na pajananti tewa tesang nimedayung maya dina nang punya nang anumodan na hetna sabe satas dahon tu awira sukajiwino ye mapatan capapontu te sesak sidatang semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu yang lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibuku, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam-alam besar dan alam-alam kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya.
Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan. Semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah kita perbuat pada hari ini maupun di hari-hari yang lalu senantiasa melimpah kepada sana keluarga kita, kepada para leluhur, kepada orang tua, saudara-saudara, guru, dan teman-teman kita semua. Semoga hendak kita semua terbebas dari rasa pemusuhan dan bahaya, terbebas dari mental dan fisik, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari penyakit dan sakit, bebas dari mendengki dan didengki. Semoga kita semua dapat hidup penuh bahagia, damai, dan tentram. Semoga hendaknya semua makhluk dapat mengenal Dhamma, dapat mempraktikkan Dhamma, dan melaksanakan dan merasakan hasil dari praktik Dhamma untuk bersama-sama dapat merasakan pembebasan akhir, untuk bersama-sama dapat menuju pembebasan akhir, yaitu Nibbana. Semoga hendaknya semua makhluk maju dalam proses dan merasakan Nibbana. Semoga di minggu-minggu penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini, bulan kelahiran Pangeran Siddhartha, dan Pangeran Siddhartha mencapai kebudahan, dan Sang Buddha mencapai Nibbana, yaitu Waisakha Puja. Semoga berkah Waisak senantiasa menyertai kita. Semoga damai Waisak senantiasa menyertai kita. Semoga kita senantiasa sehat-sehat, berumur panjang, dan memperoleh segala macam berkah kejayaan. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabhe sattha awantu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sa Anumodhana namo buddhaya. Oke, jadi besok yang ceramah siapa?